Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. A few moments later. Halo guys, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang MAI. Kenalan, nangani biar nangani. Bombastic side-eye. Oh, okay. Assalamualaikum. Hitungan nih 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang MII atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Saya Dabal Kondra Abdul 8. Saya Jagiatala Kawas Abdul 11. Saya Febriana Tripanggil Dilia absen 14. Saya Maharani Bunda Amelia absen 23. Saya Medure Fahnan Soleh absen 26. Saya Rizka Dewanta Ari Kusumaningsi absen 33. Pengertian dari MEA adalah bentuk kerjasama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Pilar masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disebut MEA merupakan upaya integrasi ekonomi ASEAN guna mencapai kemakmuran masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Kelebihan dari organisasi MEA antara lain: 1. Meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN. Dengan adanya MEA, perdagangan antar negara anggota ASEAN menjadi lebih mudah dan lancar. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan tarif bea masuk dan pembatasan non-tarif. 2. Meningkatkan investasi di kawasan ASEAN. Dengan adanya MEA, investasi di kawasan ASEAN menjadi lebih menarik bagi investor. Hal ini dikarenakan adanya iklim usaha yang lebih kondusif dan adanya peluang pasar yang lebih besar. 3. Meningkatkan daya saing kawasan ASEAN. Dengan adanya MEA, kawasan ASEAN menjadi lebih kompetitif di pasar global. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi peraturan dan standar di kawasan ASEAN. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya MEA, kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN akan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan lapangan kerja, pendapatan, dan akses terhadap barang dan jasa. Kekurangan 1. Kurang meratanya pembangunan antar negara anggota. MEA terdiri dari 10 negara anggota dengan tingkat pembangunan yang beragam. Negara-negara anggota yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibandingkan negara-negara anggota yang kurang maju, seperti Kamboja dan Laos. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi yang lebih besar di antara negara-negara anggota. 2. Kurangnya koordinasi antar negara anggota. MEA merupakan sebuah organisasi yang bersifat sukarela. Artinya, negara-negara anggota memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat keterlibatannya dalam MEA. Hal ini dapat menimbulkan masalah koordinasi antar negara anggota, terutama dalam hal penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dampak positif: peningkatan perdagangan dan investasi. MEA akan mempermudah aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara anggota ASEAN. Hal ini akan meningkatkan perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan perdagangan dan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Persaingan yang lebih ketat, MEA akan menciptakan persaingan yang lebih ketat di kawasan ASEAN. Hal ini akan mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa serta efisiensi biaya produksi. Dampak negatif. 1. Dampak negatif terhadap persaingan. Dengan adanya MEA, persaingan produk dan jasa di kawasan ASEAN akan semakin ketat. 2. Dampak negatif terhadap tenaga kerja. MEA juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh semakin terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. 3. Dampak negatif terhadap sumber daya alam. MEA juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya alam. Hal ini disebabkan oleh semakin terbukanya peluang investasi di sektor pertambangan dan perkebunan. Upaya mengantisipasi dampak negatif. Untuk mengantisipasi dampak negatif masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di era maya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan juga pelatihan. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing industri. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan daya saing industri melalui berbagai kebijakan seperti pemberian insentif pajak, kemudahan perizinan, dan peningkatan teknologi. Yang terakhir adalah mengembangkan sektor-sektor potensial. Pemerintah Indonesia juga fokus untuk mengembangkan sektor-sektor potensial yang memiliki keunggulan komparatif seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat Indonesia juga perlu berperan aktif dalam mengantisipasi dampak negatif masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat perlu meningkatkan keterampilan dan kompetensinya agar dapat bersaing di pasar bebas. Masyarakat juga perlu mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri dan mengembangkan sektor-sektor potensial.